Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi di antara anjuran-anjuran yang dianjurkan untuk dilaksanakan dan diamalkan ketika seseorang itu berpuasa dan berada di bulan Ramadan, yaitu adalah memperbanyak daripada mengamalkan amalan-amalan yang saleh yang bisa menjadikan seseorang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah bersilaturahim. Tentunya perkara ini bukan hanya dianjurkan untuk berada di bulan Ramadan ataupun bersama dengan keadaan seseorang berpuasa, tapi setiap saat, setiap waktu, amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah tentunya hendaknya dijalankan. Begitu juga silaturahim, bukanlah hanya saja berada di bulan Ramadan. Setiap waktu, kapan saja, hanya saja berada di bulan Ramadan inilah ditekankan, sangat dianjurkan. Adapun makna daripada silaturahim diambil daripada lafadz silah dan rahim. Silah adalah menyambung, rahim adalah orang yang memiliki hubungan kedekatan. Baik itu tadi hubungan dekatnya atau kedekatan hubungan itu tadi baik disebabkan karena nasab ataupun karena hubungan persaudaraan. Apabila perhubungan itu tadi karena nasab, seperti ayah, ibu, ya, atau kakak beradik, paman, bibi, saudara ayah, saudara ibu, itu adalah mereka orang-orang yang berhubungan dengan kita satu rahim, yaitu masih ada hubungan rahim dengan kita. Adapun orang yang bukan ada hubungan rahim dengan kita, yaitu tidak pernah ada hubungan rahim dengan kita, baik hubungan darah ataupun mungkin kakeknya pernah menikah misalnya, maka mereka juga saudara kita, akan tetapi saudara yang mana Allah Subhanahu wa taala tersebutkan dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Artinya saudara dikarenakan sama-sama imannya, sama-sama Islamnya. Maka apakah kita juga dianjurkan untuk menyambung silaturahim kepada mereka? Ya tentunya pasti ya, juga sama kita dianjurkan untuk berhubungan dengan orang-orang yang beragama Islam, beriman seperti dengan kita. Dan di antara manfaat fadilah daripada orang yang bersilaturahim, tentunya tidak ada amalan kecuali pasti di situ Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan, balasan, ganjaran bagi orang yang melakukannya. Maka ketika kita ketahui adanya manfaat daripada silaturahim, yang mana manfaat ini sangat besar dan hubungannya dengan dunia tentunya, maka kita pasti lebih semangat dan lebih untuk memperhatikannya. Yang pertama diantaranya adalah memanjangkan umur. Nah, di dalam masalah ini arti daripada panjang umur adalah ada dua pemahaman, yang kedua-duanya itu sama saja, intinya adalah satu juga. Yang pertama adalah umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana seseorang itu tadi umurnya pendek tapi Masya Allah dikenang sama orang, berbuat baik yang sangat banyak, jasanya luar biasa, ya. Seperti para ulama-ulama, ya, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, ya, beliau umurnya pendek-pendek, ya, ada yang tidak sampai 50 bahkan, ya, akan tetapi Allah kasih berkah sampai detik ini. Bahkan kita mungkin tidak pernah mengetahui secara detail biodata, biografi hidup beliau, tapi kita mengenal, menyebut namanya, pernah mendengar, ya, dikarenakan apa? Memiliki keberkahan dalam ilmu. Nah, makna yang kedua panjang umur adalah memang Allah berikan umurnya panjang, yaitu yang mana dia sudah mendapatkan ketentuan dari Allah sebenarnya umurnya, misal contoh 50 tahun.
Akan tetapi Allah bisa tambahkan umur baginya. Beliau Al-Habib Saleh pernah juga menjelaskan di mana umur itu tadi ditambahkan, dari mana ngambilnya? Diambil daripada umur barzakhi, umur kuburan. Jadi setiap orang yang meninggal dunia pasti tentunya ya akan menunggu hari kebangkitan ketika ditiupkan sangkala ya oleh malaikat Israfil, maka semua nanti akan bangkit ya. Arwah itu pada pergi menuju kepada mahsyar ya, ketika selama berada di alam kubur itulah ya mereka menunggu. Nah, umur itulah yang artinya seharusnya dia meninggal, tapi umur barzah diambil diletakkan di umur dunia. Nah, karena memang umur kubur itu sama dengan umur dunia, karena memang itu adalah pertama kali seseorang itu tadi masuk kubur, itu pertama kali mau menuju akhirat. Nah, masih berada di dunia. Maka karenanya diambil umur kubur. Artinya orang ini dimundurkan meninggalnya, yang seharusnya umurnya ditentukan sama Allah 50, karena menyambung silaturahim Allah panjangkan umurnya. Nah, bagaimana cara dipanjangkan umurnya? Tadi dengan dua cara, diberkahi dan diambil umur daripada umur kuburnya. Artinya seharusnya meninggal, tapi Allah Ta'ala berikan umurnya panjang. Begitu juga di antara faedahnya adalah bisa menjadikan seseorang itu tadi memiliki harta yang sangat banyak ya, memiliki kekayaan. Maka bagi siapa, kata beliau Habib Salim menjelaskan, yang mau panjang umur, hartanya melimpah, kaya raya, penuh dengan keberkahan, maka hendaknya menyambung silaturahim. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seseorang yang ingin untuk mendapatkan rezeki yang melimpah, dimudahkan oleh Allah Ta'ala min haitsu la yahtasib, dan yang kedua ingin dimundurkan ajalnya, artinya dipanjangkan umurnya, maka hendaknya menyambung silaturahim. Dan di riwayat yang lain, selain menyambung silaturahim juga berbakti kepada kedua orang tua. Dua hal inilah yang hendaknya selalu kita harus perhatikan. Yang pertama yaitu tadi berbakti dengan orang tua, yang kedua adalah bersilaturahim. Di dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, paling cepatnya balasan bagi seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah amalan silaturahim. Orang yang silaturahim langsung mendapat dari Allah Ta'ala kontan. Tidak nunggu nanti di akhirat, di dunia sudah dapat. Loh, di akhirat bagaimana? Ya tentunya berlimpah-limpah lagi. Maka inilah apa yang beliau sebutkan. Dan ini juga Allah tidak pilih-pilih faedah kemuliaan silaturahim. Bahkan orang kafir pun kalau rajin silaturahim tetap Allah berikan dua hal itu, panjang umur dan rezeki yang melimpah. Begitu juga orang-orang muslimin, mukminin yang ahli maksiat juga sama ya, mendapatkan faedah manfaat daripada silaturahim tersebut. Maka bagaimana kita bayangkan kalau itu tadi datang daripada orang yang soleh, orang yang baik, orang yang masih mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara bersilaturahim? Tentunya silaturahim ini tadi banyak sekali caranya, dan dengan apapun yang kita bisa. Di antaranya beliau mengatakan dengan kita mengunjungi rumahnya, mendatangi, baik itu tadi misalnya masih hidup ataupun sudah meninggal misalnya. Ini semua bagi yang mampu. Atau kalau tidak mampu kita bertemu tatap muka, kita bersilaturahim dengan cara suara kita kirimkan, yaitu telepon di zaman dahulu ya. Lalu di zaman sekarang ya juga sama, telepon atau dengan handphone WhatsApp misalnya ya, dan lain sebagainya. Tanyakan tentang kabarnya bagaimana, keadaannya bagaimana, keluarganya bagaimana,
tanyakan tentang keluarganya, anaknya apakah menikah atau tidak dan lain sebagainya. Bahkan di antara manfaat haul ya, acara haul para habaib ya, tentunya juga para kiai, ya, para alim ulama itu dari zaman dahulu kala itu diadakan haul itu, di antara faedah dan manfaatnya adalah agar menyambung silaturahim. Karena ketemunya setahun sekali, maka begitu mereka bertemu akan memberikan kabar, menanyakan kabar. Masya Allah, gimana kabar? Oh, fulan meninggal dunia. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fulan, Masya Allah, itu punya anak sekarang ya. Yang meninggal itu punya cucu. Masya Allah, alhamdulillah diberi nama yang sama dan seterusnya. Ya itulah di antara daripada menyambung silaturahim dengan cara membuat seseorang, orang yang hubungan dekat dengan kita itu tadi, saudara kita ataupun teman kita sesama muslim, menjadi senang dan bahagia ketika kita telepon. Ya, jangan malah menjadikan sedih atau malah menjadi sesuatu seakan-akan sudah menjadi pokok. Wah, si fulan telepon ini pasti minta duit. Si fulan telepon pasti ini ngabari yang tidak enak. Si fulan telepon. Jangan ya. Itu bukan silaturahim namanya ya. Itu malah menjadikan orang ya susah ya. Tapi ala kulli hal, kalau kita menjadi seseorang yang ditelepon, maka tetap kita harus bersangka baik dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, bukan kita termasuk orang yang melakukan hal tersebut ya, tapi kita malah dijadikan orang yang mengadu, yang di tempat mengadu, dan insya Allah tanda Allah Ta'ala menjadikan kita mampu dan kita bisa membantunya. Dan juga diantara daripada menyambung silaturahim dengan cara apa? Mengirim hadiah, mengirim uang, ya, apalagi sekarang gampang ya, tinggal transfer sudah sampai uangnya ya, jadi. Nah, begitu juga dengan mengirim makanan misalnya ya. Maka ini tadi banyak sekali juga hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan hal tersebut dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Maka karenanya apabila seseorang itu tadi berjalan untuk memenuhi hajat-hajat saudaranya ya, maka itu lebih baik bagi orang tersebut ketimbang daripada iktikaf di masjid selama 10 tahun. Maka kata Habib Salim, beliau menjelaskan, siapa coba yang mampu 10 tahun full isinya iktikaf di masjid? Tentunya tidak baca ya. Bagaimana caranya? Orang butuh makan, butuh minum, butuh ya keperluan yang lain-lain. Nah, semua itu tadi tidak usah engkau lakukan iktikaf di masjid selama 10 tahun, cukup engkau menjalankan apa yang dianjurkan Nabi SAW, yaitu membantu memenuhi hajat-hajat orang-orang muslimin yang membutuhkan dan mereka yang belum bisa mendapatkan daripada apa yang seharusnya mereka dapatkan, daripada mungkin makan, minum, tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, maka inilah di antara anjuran yang bisa kita jalankan, kita amalkan ketika berada di bulan yang suci, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melipat gandakan daripada kemuliaan untuk kita semua. Dan ada suatu ilmu yang bisa kita amalkan, karena kita ketahui di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan, yang wajib menjadi 70 kali lipat, yang sunnah pahalanya seperti wajib. Maka di antara orang-orang yang soleh terdahulu, beliau memberikan cara berpolitik di dalam memperlipatkan ganda pahala, berpolitik di dalam melipat gandakan pahala amalan soleh, yaitu dengan cara kita menadarinya. Seperti ini contohnya, ketika kita sudah memegang uang untuk kita sedekahkan kepada orang yang kita akan berikan uang ini kepada dia, ketika kita memberi sedekah, otomatis pahalanya pahala sunnah. Di bulan Ramadan kita berikannya, maka Allah lipat gandakan menjadi tingkatan wajib ya, artinya kita mendapat pahala. Kalau yang sunnah itu pahalanya 100, karena ini di bulan Ramadan, maka dilipat gandakan menjadi 500 kali lipat misalnya. Nah, para salafus saleh mengajarkan begini loh caranya, biar kita bisa mendapatkan lipat ganda pahala. Artinya ketika uang sudah kita pegang, ada di depan kita, orang yang mau menerima uang ini tadi untuk sedekah, nadar dulu. Nah, saya nadar mau bersedekah. Nah, maka ketika kita memberikan uang ini tadi, kita kasih tahu ini sedekah wajib saya untuk jenengan yang sudah saya nadari. Ya, dikasihkan. Maka di sini apa yang didapati?
dari pahala sunnah karena dinadarkan menjadi wajib. Kalau menjadi wajib, wajib dijalankan. Ketika sudah dijalankan, Allah akan berikan ganjaran pahala. Pahala berapa? Pahala yang wajib? Tidak. Kita ketahui yang wajib dilipat gandakan ketika bulan Ramadan menjadi 70 kali lipat. Maka sekarang sedekah kita yang tadinya hanya menjadi 500, Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat pahala, dan itulah yang bisa kita jalankan dan bisa kita lakukan. Tentunya semua ini tadi tidaklah kita bisa dapati kecuali dengan menuntut ilmu. Maka insya Allah apa yang kita dengar ini termasuk daripada yang bisa kita amalkan daripada ilmu yang kita dapati, dan semoga menjadi bekal untuk kita di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Hada wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.